Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mampuji Astuti, absen 20, sebagai moderator sekaligus pembicara 1. Kemudian ada rekan saya, Nimade Clara Santi, absen 08, sebagai pembicara kelima. Lalu Emma Amelia Rahmat, absen 11, sebagai pembicara keempat. Kadek Suci Mawarini, absen 14, selaku pembicara keenam. Dan Nimade Melinda Sri Margareta, absen 22, sebagai pembicara ketiga. Serta Niwayan Sri Yulia Setiawati, absen 27, selaku pembicara kedua. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai break-even point atau BEP dalam bentuk rupiah. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. BEP atau sering disebut dengan break-even point merupakan bagian inti dari proses perencanaan keuangan usaha. Dalam perencanaan ini, manajer keuangan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba yang diinginkan. Saya akan menjelaskan apa sih itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam jumlah tetap dan tidak dapat berubah. Terlepas dari output yang dihasilkan usaha tersebut dalam jangka waktu tertentu. Biaya ini tidak akan mengalami perubahan dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas usaha yang meningkat maupun menurun seiring berjalan waktu. Biaya tetap umumnya meliputi anggaran pembiayaan yang sudah jelas jumlahnya atau sudah dapat dipastikan oleh pihak usaha manapun. Beberapa contoh biaya tetap adalah biaya sewa bangunan, pajak, asuransi usaha, gaji pegawai, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang kedua ada biaya variabel atau yang biasa disebut dengan variable cost, yaitu biaya yang berubah secara langsung dengan tingkat produksi. Nah, contohnya itu ada bahan baku. Kenapa bahan baku termasuk dalam variable cost? Karena ketika terjadi peningkatan atau perubahan dalam produksi, maka jumlah bahan baku yang dibutuhkan juga akan terpengaruh dan ikut berubah. Selain bahan baku, contoh biaya variabel itu ada tenaga kerja langsung, pemenuhan alat kebutuhan produksi, upah lembur tenaga kerja, dan komisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai rumus menghitung break-even point. Rumus untuk menghitung break-even point secara sederhana dapat kita susun dari persamaan berikut, yaitu pendapatan dari penjualan sama dengan total biaya. Dari persamaan di atas, dapat kita jabarkan lagi menjadi harga jual dikali kuantitas atau jumlah produk yang telah dijual, sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Atau jika kita notasikan dalam suatu huruf, maka menjadi P dikali Q sama dengan BT ditambah V dikali Q. P dikali Q hasilnya adalah PQ dan V dikali Q hasilnya adalah VQ. Untuk hasil dari V dikali Q ini kita bisa bawa ke ruas kiri, maka menjadi PQ dikurang VQ sama dengan BT. Lalu Q sama dengan BT per P dikurang V. Nah, untuk rumus mencari break-even point dalam rupiah adalah break-even point sama dengan BT atau total biaya tetap dibagi 1 dikurang V atau biaya variabel per unit dibagi P harga jual produk per unit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk contoh soal dari penerapan break-even point dalam rupiah akan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh soal tentang break-even point dalam segi rupiah. Contoh soalnya adalah PT Jaksinar merupakan sebuah perusahaan di bidang manufaktur. Nah, perusahaan ini memiliki dana sebagai berikut, di mana biaya tetap sebesar 2 juta rupiah,
biaya variabel per unit sebesar Rp500 dan harga jual per unit sebesar Rp1.000. Hitunglah BEP untuk tingkat penjualan dalam rupiah. Nah, kita ketahui bahwa biaya tetap sebesar Rp2.000.000, biaya variabel per unit sebesar Rp500, dan harga jual per unit sebesar Rp1.000. Nah, caranya untuk mencari BEP untuk tingkat penjualan dalam rupiah adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Jadi 2 juta dibagi 1 dikurang 500 dibagi 1000. Sama dengan 2 juta dibagi 0,5 dan hasilnya adalah 4 juta. Nah, berapa volume penjualan? Caranya adalah 4 juta dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 4.000 unit. Nah, maka BEP untuk tingkat penjualan dalam rupiah sebanyak 4.000 unit. Jadi unit yang terjual sebanyak 4.000 unit. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang grafik analisis break-even point. Dari gambar yang telah ditayangkan dapat menunjukkan adanya biaya tetap sebesar 2 juta ditunjukkan oleh garis horizontal berwarna coklat. Biaya tetap jumlahnya tetap sama untuk berbagai volume produksi tertentu. Yang kedua, biaya variabel yang ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Garis variabel ini atau garis biaya variabel berfluktuasi dengan tingkat volume produksi atau penjualan. Pada tingkat volume produksi atau penjualan 0 unit, maka biaya variabel juga 0. Kemudian dengan bertambahnya tingkat volume produksi atau penjualan, biaya variabel bertambah dengan kelipatan Rp500 per unitnya. Untuk total biaya ditunjukkan dengan garis berwarna merah yang merupakan penambahan dari total biaya tetap dan total biaya variabel untuk setiap tingkat volume produksi atau penjualan. Yang selanjutnya itu garis break-even point terjadi pada perpotongan antara garis penjualan dan garis total biaya. Titik break-even point pada gambar ditunjukkan di titik 4 volume produksi 4.000 dan juga total penjualan 4 juta. Dapat dilihat dari slide atau gambar titik dari break-even point tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup dengan selamat pagi.